Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdwati, Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dengan sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada dalam program kajian podcast untuk sore kali ini di edisi 11 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah, bertepatan pada tanggal 25 Januari 2021 Miladiah. Seperti biasa, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati oleh Allah, setiap Senin insya Allah kita akan hadir untuk membahas sebuah tema tentang permasalahan di seputar lingkungan kita dalam program podcast di 96,1 FM, dan kami juga terhubung sekaligus siaran bersama Radio As-Sunnah 91,4 FM dan Radio Alkan 106,1 FM yang ada di Kota Langsa. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan sore kali ini, kami seperti biasa sedikit mengingatkan kepada saudara semua yang ingin bergabung atau ikut berpartisipasi di kajian kita pada sore hari ini langsung ya di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, dan boleh mengirimkan via SMS atau juga WhatsApp di 0852 1414 2314. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir guru kita di studio 1, ada Ustadz Haris Abu Noval yang tentunya akan kita bahas dan ngobrol seru bersama Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah baik Ustadz. Nah ini Ustadz, kalau lihat cuaca di luar memang agak mendung ya Ustadz ya. Oh iya. Mungkin bisa dibilang tema hari ini juga agak sedikit sendu gitu Ustaz. Nah, sesendu cuaca hari ini ya. Iya, sesendu cuaca hari ini. Nah, jadi kita pengen ngajak partisipasi antum semua yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi kita ingatkan di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga dapat mengirimkan pertanyaan di 0852 1414 2314. Dan hari ini kita mau bahas mengenai musibah yang terus berganti, hikmah apa yang bisa kita ambil. Nah, tapi sebelum kita bahas jauh tentang tema yang akan kita bahas bersama Ustadz pada hari ini, kami juga mengingatkan kepada kaum muslimin untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan dan juga gempa di Sulawesi Barat untuk mendonasikan sebagian dari hartanya untuk bisa mendonasi melalui kegiatan Radio Syiar Tauhid Aceh dan juga STA TV dalam program Peduli Bencana Alam. Dan di sini antum semua bisa langsung dapat mengirimkan bantuannya melalui Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 7.800.336. Kami ulang sekali lagi di 700-800-336 atas nama STA Bencana Alam. Nah, nanti untuk konfirmasinya bisa langsung menghubungi di 0823 6458 5723. Mari kita ringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Dan untuk hari ini kita akan bahas tentang tema yang sudah saya sebutkan tadi mengenai musibah silih berganti. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Mungkin yang menjadi pertanyaan pertama Ana Ustadz, yang ingin Ana sampaikan kepada Ustadz, bagaimana atau perspektif pandangan Al-Quran dan juga hadis tentang terjadinya musibah Ustadz? Bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih
كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah pada sore hari ini kami sangat bahagia dan senang bisa kembali menyapa para sahabat semuanya melalui ruang dengar radio kami di siar di Merduati, Banda Aceh. Ya, dan sebagaimana yang telah tersampaikan, kita akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin sudah cukup sering dibahas, ya, ataukah lewat radio kita dengar atau lewat YouTube atau yang semisalnya. Namun sifatnya manusia memang harus sering untuk diingat. Dan kita juga sebagai pembicara masuk dari bagian manusia itu sendiri. Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Tapi sebelum kita membahas daripada hikmah, yang pertama perlu untuk kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah sama sekali menzalimi hambanya. Ini sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan dalam qalbu kita. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa anna Allah laisa bidzallami lil abid. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya sama sekali. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Yang kedua, segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah itu baik buat kita ataukah itu jelek buat kita? Ya, itu sesuatu yang dibangun di atas hikmah dan dibangun di atas keadilan dari sifat-sifat yang agung yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang datang dari Allah berupa kejelekan. Seluruh apa yang datang dari Allah itu berupa kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, wa amma syarru laisa alaik. Adapun kejelekan, ya Allah tidak kembali kejelekan kepadamu. Akan tetapi kejelekan daripada musibah itu bisa berlaku pada sebagian orang, tetapi terkadang musibah itu bisa menjadi nikmat buat sebagian orang yang lainnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga perlu kita ketahui, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, ya, kecuali sebenarnya Allah ingin menakut-nakuti kita. Ya, dari dosa yang telah kita lakukan, dari maksiat yang telah tersebar, dan untuk mengingatkan hati yang lalai, hati yang tertidur, Allah datangkan ayat-ayatnya. Allah sebutkan dari antara ayat tersebut, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mendatangkan kepada engkau ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakutimu. Ya, sehingga apakah ada manusia yang mereka merasa takut ketika Allah mendatangkan musibah, mendatangkan ayat-ayatnya? Nah, mulai sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar. Kemudian yang keempat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpa suatu kaum daripada bala, ya, kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri, yaitu dikarenakan dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebagian azab kepada mereka, yang mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada Allah dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi di antara hikmah yang paling terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, agar ada di antara manusia itu takut kepadanya dan ada di antara manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini pengen mendengarkan langsung ya nasihat atau juga motivasi yang tentunya Ustadz sampaikan sama kita di sini, dan kita juga pengen ada interaktif dari sahabat pendengar
maupun pemirsa STA TV dimanapun antum berada untuk bisa gabung bersama kami di 085277323266 atau di 0852 14142314 untuk pertanyaan yang bisa antum kirimkan lewat WhatsApp. Nah, terkait tema kita pada hari ini yaitu musibah silih berganti. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, ngomongin soal musibah, Ustadz. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya musibah sama ujian itu hampir berdekatan definisi dan maknanya. Dari segi perbedaan tentu pasti ada perbedaan, Ustadz. Nah, bagaimana sikap kita membedakan antara ini? Kadang-kadang kita merasa, ini ujian nggak dari Allah, atau mungkin justru ini malah musibah, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Pertama perlu kita ketahui, apapun yang terjadi kepada manusia, ya, dan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, semuanya itu merupakan ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang akan terlepas dari kehendak dan kemauan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan amalan kalian. Ya, ini menjadi sebuah keyakinan dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Kemudian yang kedua, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum, bisa saja Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Ya, dari dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Allah sebutkan dalam ayatnya, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal khaufi wal ju'i bima kanu yasnaun. Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Iya. Maksud saya bukan itu. Daraballahu mathalan, Allah permisalkan sebuah negeri yang mana negeri tersebut penuh dengan keamanan dan ketentraman. Dan Allah datangkan kepada negeri tersebut rezeki dari langit dan dari bumi. Dan ketika penduduk negeri tersebut mereka mengkufuri dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka. Iya. Kemudian disitulah Allah memakaikan pakaian kepada mereka, pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Nah, di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ya, orang-orang yang soleh yang ada di sekitar tersebut juga terkadang akan terkena imbasnya. Makanya Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana, maka akan terkena orang yang jelek di situ dan juga orang yang baik juga akan terkena. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, apakah juga orang yang soleh juga terkena bencana ya Rasulullah? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ketika maksiat tersebut sudah merajalela, ya, tetapi nanti orang tersebut akan dibangkit sesuai dengan niat-niatnya." Nah, ketika para pendosa, para orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang fajir, ya, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, ini merupakan awal musibah yang mereka dapatkan, dan di akhirat mereka akan mendapatkan musibah yang lebih besar. Adapun bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan ujian, bala atau ujian atau musibah, maka ini merupakan sebab pengampunan dosa buat mereka. Dan juga sebagai sebab Allah mengangkat derajatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Dan juga dengannya Allah mengampuni, ya, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa dan maksiat yang mereka datangkan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, la taqrhul balaya al-waqi'ah wan naqamatul hadithah fala rubba amrin taqrahu fiha najatak wala rubba amrin tu'athiru fihi atbak ay halakak. Kata beliau rahimahullah, janganlah engkau benci dengan bala, dengan musibah yang terjadi, wa naqamatil hadithah,
Itu bencana, banjir, tsunami, dan yang semisalnya. Jangan kau benci. Terkadang sesuatu perkara yang kau benci itu merupakan sebab keselamatanmu. Ya, dan sesuatu yang terkadang perkara yang kau fikir itulah kebaikan buatmu, tapi terkadang itu bisa menjadi malapetaka buat dirimu. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ya, terkadang berapa banyak orang-orang di balik dia mendapatkan musibah, apakah musibah dia sakit, apakah musibah meninggal keluarga dekatnya, ataukah datang bencana, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan di tengah dia mendapatkan musibah. Ada sebuah kisah Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah adalah seorang alim dari ulama di negeri Yaman. Ya, dan beliau telah mencetak kader yang sangat banyak dari murid-murid beliau dan telah tersebar di seluruh dunia. Murid-murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan kisah sejarah beliau belajar menuntut ilmu pada waktu itu, ya sesuatu yang terjadi begitu saja, bukan yang beliau maksudkan. Maksudnya pada waktu itu beliau dari Yaman, beliau pergi bekerja di Arab Saudi karena memang Yaman itu berbatasan dengan Arab Saudi dan memang banyak pemuda-pemuda Yaman itu mereka merantau ke Arab Saudi untuk mencari kerja, untuk mencari nafkah. Dan Syekh rahimahullah, tujuan beliau ke Arab Saudi bukan untuk belajar pada waktu itu, tapi untuk bekerja. Kemudian apa yang terjadi? Qadarullah sakit beliau. Ya, tidak bisa bekerja dan seterusnya. Kemudian beliau dihadiahkan 2 buah buku. Yang pertama satu buku syarah Kitab Tauhid Fathul Majid, dan satunya kitab Sahih Bukhari. Nah, di tengah beliau sakit beliau membaca, dan kemudian beliau mendapatkan masyarakat beliau di negeri Yaman atau Sa'dah tempat beliau, atau Dammat, desa Dammat, itu sangat jauh sekali berbeda dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Sehingga membuat beliau penasaran dan akhirnya beliau mulai belajar. Masuklah beliau ke Jamiah Islamiyah Madinah pada waktu itu. Ya, masih mudirnya, rektornya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Belajarlah beliau di situ dan beliau mendapatkan 2 ijazah. Subhanallah. Akhirnya beliau pulang ke negeri beliau dan beliau membuka ma'had, membuka markis di Damaj pada waktu itu. Yang kemudian sebelum beliau meninggal itu penuntut ilmu datang dari seluruh dunia, dari Indonesia, dari Singapura, dari Amerika, dari Kanada, dari Prancis, dari Aljazair, hampir seluruh negeri-negeri di dunia itu ada di sana, dari Inggris dan beraneka ragam jenis manusia di sana, ya. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, terkadang ketika Allah memberikan ujian kepada kita itu merupakan sebab keselamatan buat kita. Ya, atau sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang baik buat kita, terkadang itu bisa mencelakakan kita. Maka disinilah kita harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Fadl ibn Sa'ad, "Inna fil ilali na'ama la yanbaghi lil aqil ay yajhalaha, fa huwa tamhisul lidh-dhunub wa tu'aridu lithawabi as-sabr wa iqadu min ghaflah wa tadhkiru bin ni'mah fi hal as-sihah wa istida'u lit-taubah wa hadda 'ala as-sadaqah." Kata Imam Fudail ibn Sahal, sesungguhnya ya di dalam hilangnya sebuah kenikmatan atau musibah yang datang kepada kita, yang hendaknya seorang yang berakal untuk tidak jahil padanya, untuk tidak mengerti, tidak tahu. Kenapa? Karena dari musibah yang Allah berikan kepada kita itu tamhis lidz-dzunub, Allah akan menghapus dari dosa tersebut. Ya, ini kan adalah sebuah kenikmatan yang mana kalau seandainya musibah itu tidak datang, dosa itu masih ada pada diri kita. Sehingga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu lebih berat dan lebih mengerikan. Akan tetapi ketika Allah memberikan musibah di dunia ini, yang mana musibah yang akan terjadi di akhirat tidaklah sebanding dengan lemah atau sedikitnya kecilnya musibah yang ada di dunia. Tetapi musibah yang ada di dunia ini membuat kita diampuni dosa oleh Allah. Dan pengampunan dosa mungkin sekarang kita berpikir, cuma ngampunin dosa. Mungkin kita akan lebih bernafsu, ya. Ada diskon barang-barang yang kita suka diskon 70%. Itu mungkin kita nafsu kita lebih arah ke sana. Tetapi ketika kita berbicara pengampunan dosa, pengampunan dosa terlalu jauh lah untuk kita bahas. Naudzubillah, tetapi perlu untuk kita ketahui ketika Allah menimbang amalan kita, dan ternyata ada satu amalan yang kalau seandainya diampunkan oleh Allah, maka niscaya amalan kebaikan kita lebih banyak. Tetapi karena satu dosa tadi, amalan kejelekan kita justru lebih banyak.
Dan di mana tempat orang yang amalan kejelekannya lebih banyak? Ya dalam neraka. Dari situlah kita tahu bagaimana pentingnya satu pengampunan dosa. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan itu di dunia ketika kita mendapatkan musibah. Dan yang kedua, ya dengannya seseorang bisa untuk mendapatkan pahala dari kesabaran yang dia lakukan ketika Allah memberikan musibah kepadanya. Dan tidak ada balasan bagi orang yang bersabar. Pahala itu tidak terbatas. Iya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan orang-orang yang lalai. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia lalai dan lain sebagainya, diingatkan dengan musibah. Ya, terjaga kembali hatinya, kolbunya yang tadinya sudah lama tertidur. Baik. Kemudian yang ketiga, wa tadhkirun ni'mah fi halis sihah. Kita mengingat bagaimana besarnya kenikmatan ketika kita dalam keadaan sehat. Dan semua orang hari ini bisa merasakan bagaimana nikmat kesehatan itu ternyata adalah puncak dari sebuah kenikmatan setelah iman dan Islam. Ya, bagaimana sebuah negara yang mengharapkan datangnya devisa negara, datang turis, ia akan membuat roda perputaran ekonomi itu berkembang pesat, kan begitu? Tapi ditutup. Kenapa? Karena sehat tadi. Iya, ini menunjukkan bahwasanya kesehatan itu sesuatu yang sangat besar. Ya, yang harus kita syukuri. Ya, terkadang seseorang memikir nikmat itu sebatas gaji yang dia dapat sebulan, ya mobil yang dia punya. Perlu diketahui kalau Anda sakit, ya uang yang Anda punya itu siap Anda kuraskan untuk menyembuhkan penyakit Anda. Ya, rumah yang Anda miliki itu satu-satunya siap Anda jual untuk mengobati penyakit Anda. Nasihat itu datang dari siapa? Dari Allah semuanya. Sehingga seseorang janganlah terlalu kerdil, jangan terlalu nista memandang nikmatnya Allah hanya sebatas berapa gaji yang dia dapatkan. Iya, dan ini semuanya para hadirin bisa mengingatkan kita ketika dapat musibah-musibah seperti ini. Iya, dan inilah dari setiap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, maka di dalamnya semuanya ada kebaikan. Bisa difahami ya? Allahu a'lam bishawab. Jadi musibah itu yang diberikan oleh Allah bisa jadi baik kepada sebagian orang dan juga bisa menjadi awal malapetaka untuk dirinya. Itu mungkin yang paling terpenting untuk kita ketahui. Nah, sekarang kita mendapat musibah nih, mendapat musibah. Nah, kira-kira dari musibah yang kita dapat, kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh dengan Allah? Nah, kalau kita semakin dekat dengan Allah, musibah yang Allah berikan itu menjadi nikmat buat kita. Tapi ketika seseorang dia mendapatkan musibah, ya, kemudian dengan musibah tersebut semakin membuat dia jauh dari Allah, semakin dia malas untuk berbuat kebajikan, sudah mulai meninggalkan salat. Dampak dari musibah itu jauh lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan itu sendiri. Jadi Allahu a'lam bishawab, intinya bagaimana seseorang menghadapi musibah yang terjadi pada dirinya itu sendiri. Itu bisa menjadi nikmat untuk dirinya dan juga bisa menjadi musibah kuadrat untuk dirinya. Seperti itu. Nah, mungkin Ustadz, Ana setelah mendengarkan tadi, Ana merasa langsung terlintas di kepala. Berarti memang nikmat Allah hari ini masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan Masya Allah, bisa dibilang hari ini Allah masih baik banget sama kita, Ustadz. Jelas. Saking kita merasakan itunya, kadang kita sempat berpikir gini, Ustadz, di saat kita ditimpa musibah atau mungkin kita melihat beberapa pekan belakangan kita melihat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dengan keluarganya jatuh di pesawat dan segala macam, pasti terlintas, ya Allah, kenapa musibah ini harus hamba terima atau harus hamba jalani? Kenapa orang-orang baik itu sangat cepat engkau panggil? Nah, kadang kita merasa itu bagian dari keluhan, Ustadz. Namun terlepas dari itu, apakah memang teguran itu, Ustadz, tanda bukti Allah sayang sama kita, Ustadz? Pertama perlu untuk kita ketahui, ya kaidah yang kita sebutkan tadi itu harus dipegang kuat-kuat. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kebaikan. Tidak ada di dalamnya kezaliman, kejelekan dan yang semisalnya. Ini hal yang perlu kita tanamkan dalam kalbu kita. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk kita ketahui,
Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar di balik musibah itu semuanya. Di antara hikmah-hikmahnya telah kita sebutkan tadi. Ya, mengingatkan orang yang lalai dan yang seterusnya. Dan setiap manusia itu sudah ada waktu ajal kematiannya. Apakah dia orang baik ataukah dia orang yang jelek, apakah dia seorang mukmin ataukah dia orang yang kafir, ketika datang kepadanya ajal kematian pasti tidak akan pernah bergeser sama sekali. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepadanya ajal, maka Allah tidak mengakhirkannya dan tidak memajukan sedikit pun. Tetapi ya, bagaimana cara kita menyikapi musibah tadi? Pertama, sedih sesuatu yang wajar. Kan nggak mungkin suami saya jatuh pesawat, alhamdulillah ya, ketawa. Ini nggak ada manusia yang seperti ini, kecuali memang dia mengharapkan suaminya mati. Kan begitu. Pasti ada rasa sedih. Nabi kita SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, ketika meninggal putra beliau Ibrahim alaihissalam, berlinang air mata Nabi SAW. Jadi ini sesuatu yang yang harus, memang itu watak manusia, pasti dia akan sedih. Akan tetapi disitulah kemudian dia harus mempraktekkan perkara yang kedua. Apa itu praktek yang kedua? Dia harus menyadari Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Meninggalnya dia itulah baik untuk dirinya dan juga baik untuk diri kita. Hidup seseorang itu adalah kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk diri kita. Nah, ini harus kita tanamkan. Ya, nah kita tidak tahu, bisa saja dengan hidupnya dia akan memberikan mudarat untuk diri kita dan memudaratkan dirinya. Apa kita bisa tahu? Ya, dan yang selanjutnya Rasulullah SAW telah ingatkan kepada kita semuanya, pertemuan dan perjanjian pertemuan kita bukanlah pertemuan di dunia ini, tetapi pertemuan kita adalah pertemuan di akhirat. Ketika Anda hari ini punya suami, ketika hari ini Anda punya istri, ketika Anda hari ini punya anak atau orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda, ya, sesuatu yang harus Anda tanamkan apa? Saya akan berpisah dengannya. Itu sebuah kepastian, gak mungkin tidak. Ya, saya akan berpisah dengan anak saya akan berpisah dengan istri saya akan berpisah dengan orang tua saya akan berpisah dengan orang yang saya cintai. Itu yang harus kita pahami. Karena tidak ada satupun manusia yang akan abadi tinggal di muka bumi ini. Bisa saja kita duluan meninggal daripada ibu kita, atau bisa saja ibu kita yang lebih duluan meninggal dibandingkan kita. Yang jelas perputaran kehidupan manusia itu akan menuju kepada titik kematiannya. Dan itu merupakan rahasianya Allah, tetapi kita persiapkan diri, kita tuh akan meninggal. Nah, itu yang terpenting. Sehingga ketika datang musibah, kita sedih. Akan tetapi tidak kemudian kita mengeluh, apalagi bersuudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, walaupun dia tidak mengucapkan dalam lisannya, tetapi hatinya dia merasa tidak menerima dan lain sebagainya. Ya, ini sesuatu, para hadirin dan hadirat, yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Silakan Anda bersedih. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Nah, ketika kita menyadari bagaimana sedihnya perpisahan ini, kan begitu? Ya, jangan sampai perpisahan ini berlanjut nanti di mana? Di yaumul qiyamah. Ya, biarkanlah perpisahan kita ini hanya di dunia saja, karena memang kita akan berpisah. Ya, tetapi kita tidak ingin berpisah dengan orang-orang yang kita cintai nanti di dalam surganya Allah. Nah, semaksimal mungkin setiap orang tua, setiap orang yang memiliki orang-orang yang dia cintai, selamatkan dirinya dan selamatkan keluarganya dari api nerakanya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Walaupun misalnya lu hantam kue pesawatnya, hantam kue, bukan berarti Anda nggak naik pesawat, Anda nggak berpisah dengan orang yang Anda cintai. Bukan berarti Anda tidak melakukan perjalanan safar, Anda tidak berpisah dengan orang yang Anda cintai. Iya, bukan berarti kalau Anda misalnya hanya di rumah Anda tidak akan berpisah, Anda akan berpisah. Suatu saat Anda akan berpisah, pasti itu. Ya, maka supaya kita perpisahan kita ini hanya di dunia ini saja. Hanya sakit sekali kita berpisah di dunia ini. Ya, dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai nanti berpisah di mana? Di yaumul qiyamah. Kita ingin semuanya berusaha, berdoa, memohon kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi yang dilarangkan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah. Maka disitulah
tidak akan pernah termakan dengan waktu dan apapun namanya. Seseorang akan selalu bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, Masya Allah, hari ini kita sangat mendapatkan inspiratif dari atas jawaban Ustadz yang juga sudah diberikan kepada kita semua pada hari ini, dan kita masih menunggu partisipasi antum untuk dapat bergabung bersama kami di 0852 1414 2314 untuk via SMS atau juga WhatsApp, dan juga bisa langsung berkonsultasi maksud kami di sini ya, live bersama Ustadz Haris di 0852 77323266. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Coba kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, saya baru dapat musibah anak saya yang berumur 14 menjelang 15 tahun meninggal karena kanker. Ustadz, adakah keutamaan sabar bagi seorang ibu seperti yang saya baru kehilangan anak laki-laki saya? Karena yang disebut dalam hadis hanya pahala bagi yang kehilangan anak perempuan saja. Apa ada bedanya Ustadz? Jazakallah khair dari hamba Allah di Takengon. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiki. Kepada saudara saya yang bertanya, saudari saya yang bertanya, pertama, ya seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Bisa dengan jatuh pesawat, bisa dengan sakit, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Yang jelas kita akan berpisah dengan mereka. Kemudian yang kedua, ya secara umum, dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW tentang keutamaan bersabar. Bersabar di mana seseorang dia menahan dirinya, ya berbuat sesuatu hal-hal yang itu menghilangkan dari kesabarannya. Apakah dengan perbuatannya, apakah dengan lisannya, ataukah dengan hatinya. Ketika seseorang dia sabar, dia nggak pernah mengeluh, dia juga nggak pernah robek-robek baju, teriak-teriak ketika anaknya meninggal atau ketika dia dapat musibah, tapi hatinya dongkol. Oh kok gini ya, oh kok gini ya, kok gini ya. Orang nggak tahu. Taunya Masya Allah si ibunya sabar ya, Masya Allah ya sabar sekali, gini. Tapi hatinya dongkol. Allah tahu nggak kalau dia hatinya dongkol, tidak menerima dari apa yang Allah qadha, Allah tak tentukan, Allah tahu. Sehingga kesabaran itu ada 3 hal yang perlu untuk kita menahan diri. Nah, ketika seseorang menahan diri dari 3 hal ini, maka semua dalil-dalil dan ayat-ayat yang menyebutkan pahala tentang orang yang bersabar, dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya. Dan juga ketika datang hadis yang khusus dari Nabi SAW, sepengetahuan saya, ya tidak hanya seorang anak perempuan, tetapi anak yang meninggal, ya dalam keadaan dia belum balik, ya maka dia akan mendapatkan tabungan di akhirat dia kelak. Ya disebutkan apabila dia meninggal 2 orang anak yang sebelum balik, dia akan mendapatkan tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ketika si anak tadi meninggal dalam keadaan belum balik, itu adalah sesuatu perkara yang sangat besar untuk dirinya. Kenapa? Karena anak yang belum balik tidaklah tempat bagi dia kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang lehernya itu panjang. Lehernya panjang, dan kemudian dia dikelilingi oleh anak-anak yang tampan-tampan. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa laki-laki tersebut? Kemudian disebutkan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika menyebutkan leher yang panjang, bukanlah sebuah cacat ya, tapi sebuah keindahan ya bagi penduduk surga. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa anak-anak kecil itu? Mereka adalah anak-anak muslimin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, kalau kita melihat dosa kita, melihat maksiat yang kita lakukan, melihat kezaliman yang mungkin sudah berkarak dalam tubuh kita, kalau seandainya kita meninggal umur 12 tahun, 11 tahun, maka subhanallah begitu indah kehidupannya. Ya, sehingga apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita harus berkeluh kesah? Dia mendapatkan nikmat yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian sampai-sampai Rasulullah bertanya, apakah juga anak-anak musyrikin? Iya, anak-anak musyrikin. Jadi siapa saja yang mereka meninggal sebelum balik, apakah dia anak muslim ataukah dia anak-anak musyrikin?
maka tidak ada tempat bagi dia kecuali surganya Allah. Allah akan menjadikan wajah mereka wajah yang tampan, dan mereka mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Tetapi yang perlu untuk kita tangisi sebenarnya adalah diri kita. Kita yang sudah balik, yang Allah sudah menghitung dosa kita, maksiat yang kita lakukan. Apakah kita berhasil melewati ujian hidup ini dalam keadaan husnul khotimah? Itu yang perlu untuk kita pikirkan sebenarnya. Waktu itu datang Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, anaknya Imam Ahmad rahimahullah. Dia menceritakan bahwasannya temannya meninggal. Sedih, ya, siapa yang nggak sedih? Kemudian Imam Ahmad berkata, apakah temanmu anak yang soleh? Iya ya abi, ya wa ayahku dia anak yang soleh. Berbahagialah engkau. Dia meninggal dalam keadaan ketaatan, meninggal dalam kesolehan. Nah, ini adalah pelajaran yang sebenarnya yang perlu untuk kita khawatirkanlah diri kita sendiri sebenarnya. Apakah kita bisa mati dalam keadaan Allah ridho dengan ucapan dan amalan kita ataukah tidak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakillah kepada saudara kita maksud kami yang sudah ikut berpartisipasi di line SMS dan juga WhatsApp. Dan kita juga masih terus menampung pertanyaan yang juga sudah masuk di 0852 1414 2314. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saat terjadi musibah mungkin ada seseorang yang mengatakan ini karena kamu musibah ini terjadi. Bagaimana hukum atas penyebutan seperti ini? Apakah itu termasuk kesyirikan? Dari Ansyah di Pelanggahan, Ustaz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dan merinci dalam hadis-hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sebab terjadinya musibah. Ya, sebab terjadi musibah adalah maksiat, kesyirikan, kekufuran dan yang semisalnya. Ini hal yang Allah sebutkan dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun misalnya kemudian terjadi sebuah musibah, kemudian kita tunjuk ini gara-gara kamu, persis gara-gara kamu. Ini perkara gaib. Kita tidak tahu apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana, dalam arti kata dosanya siapa? Karena banyak orang yang berbuat dosa, banyak orang yang berbuat maksiat. Yang jelas maksiat itu adalah sebab mengundangkan bala. Tetapi ketika kita mentain nyokah cika hanya gara-gara aja musibah hanya kali itu perkara gaib. Kita tidak tahu. Ya, nah tidak perlu, sehingga tidak benar seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, tetapi dia mengglobalkan. Ini tidaklah datang musibah dan bencana kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya udah cukup sampai di situ. Dan kemudian kita tidak perlu untuk mencari kambing hitam, tetapi masing-masing kita untuk evaluasi diri. Benar. Dan itu yang sudah sering kita sampaikan, kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan ke dunia dari surga yang sangat indah. Beliau berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan maaf kami, maka niscaya kami termasuk dari orang-orang yang berbuat orang yang sangat merugi. Nabi Adam mengatakan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci dirimu dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya justru mereka mengevaluasi diri mereka. Gak ada Nabi Adam ini gara-gara iblis ini makanya saya dikeluarkan dari surga begini dan begini. Tapi beliau melakukan evaluasi diri. Ya sehingga setiap orang dia berusaha untuk menjalankan husnudzon selalu kepada Allah. Dia mawas kepada dirinya sendiri sebelum dia menunjuk manusia yang lainnya. Karena musibah bisa saja dia nggak berbuat maksiat seperti itu, tapi dia punya maksiat yang lain. Tidak ada keikhlasan misalnya, ya berbuat bid'ah misalnya atau yang semisalnya. Ini kan juga sebab-sebab dengannya Allah akan mendatangkan musibah. Nah, di balik Ansyah di Pelanggahan tadi juga ada beberapa pesan yang juga sudah masuk, kita bacakan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, setelah wudhu saya merasakan ada air kencing yang keluar, apakah sah? Dan jika saya langsung melaksanakan sholat? Jazakallah khair Ustadz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya memang itu dipastikan kencing, jelas kencing ya.
ya sudah, dia membatalkan, dia berwudu kembali, dia cuci celana yang terkena dengan kencing tadi karena itu najis. Baik. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang di antara kalian ketika dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu. Jadi tidak sah. La yaqbal ini telah tidak diterima, tidak sah. Baik. Tapi kalau seandainya itu sifatnya was-was, kayaknya kencing ini kayaknya, maka di sana kaidah disebut oleh para ulama al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, datang seorang laki-laki yang dia mengadu kepada Nabi SAW tentang kondisi dan keadaan dirinya yang seakan-akan dia kentut ketika sholat. Kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara kentut dan juga mendengar bau kentut. Ya, jadi Rasulullah mengarahkan dia dari keraguan kepada keyakinan. Tinggalkan keraguan, lari kepada keyakinan. Ini hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ya kita lari kepada masalah yang kita sebutkan tadi. Kalau memang misalnya dia terasa kencing, ya untuk meyakinkan dia cium, tidak bau kencing. Ya sudah, ke depan kalau ada ke depan masih berasa seperti itu, jangan dibuat was-was, itu nggak ada was-was. Tapi kalau dia dicium, oh memang BI-nya, ya sudah, apalagi dia harus mencuci celananya dan kemudian dia berwudu kembali karena itu bisa membatalkan wudunya. Tapi saya tegaskan kembali, kalau dia ragu-ragu, maka ragu-ragu itu tidak bisa menghilangkan keyakinan yang dia berada di atas wudu dan kesucian. Nah, kita masih terus bahas tentang tema kita pada hari ini, musibah silih berganti. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, mungkin mengingat waktu juga sudah semakin terbatas, yang menjadi pertanyaan terakhir Ustadz, ini juga ada yang masuk dari 0822 7399 71 sekian. Apakah telat mendapatkan jodoh adalah tanda musibah yang Allah berikan kepada kita, Ustadz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang, dan tentunya seseorang seperti yang kita sebutkan selalu dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasannya yang tidak mendapatkan jodoh, dilambatkan jodoh bukan hanya seseorang itu saja di dunia ini. Begitu juga ya masalah orang belum punya anak dan seterusnya juga menimpa para nabi, menimpa para rasul. Kecuali ketika mereka dalam keadaan sudah berumur yang tua, baru Allah memberikan anak kepada mereka. Maka yang paling terpenting bagi kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa lakum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina ila akhiril ayat. Dan aku katakan, beristighfarlah engkau kepada Rabbmu, dengannya Allah akan mendatangkan air dari langit, dan Allah akan memberikan kepada kalian anak keturunan, dan juga Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita asbabur rizq, punya anak, punya dapat keberkahan rezeki, dan juga mungkin masuknya dalam jodoh. Itu seseorang hendaknya memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini hal yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang memang mau menikah. Pertama, tingkatkan semangat yang tinggi dan turunkan level. Ya, level orang yang hendak dia nikahi tersebut turunkan. Tapi kalau seandainya semangatnya 7, ya kemudian wanita pasangan yang ingin dijadikan sebagai pasangan hidupnya 10, wah ini nggak nikah ini. Tetapi kalau dia semangatnya 10, levelnya turunin 7, insya Allah cepat. Ya, jadi jangan kesemangatannya itu lebih di bawah daripada level yang dia inginkan. Ini hal yang penting. Terkadang ya memilih itu hal yang wajar ya buat seorang yang ingin menikah dan seterusnya. Akan tetapi ketika memang sesuatu yang dilihat ada sisi kekurangan. Nah, kalau kita melihat kekurangan, pasti tidak ada manusia yang tidak kurang ya. Dilihat wajahnya Masya Allah 9, tapi tubuhnya 6. Ya, atau tubuhnya 9, mukanya 6 gitu ya. Ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang jelas ya seseorang ketika memang itu ada sesuatu yang memang dia sudah standarnya, ya udah dia bismillah, dia menikah. Ya kadang banyak orang-orang yang terlambat menikah, mungkin salah satunya itu tadi terlalu banyak memilih-milih.
Ya, sehingga yang dipilih, yang mau dia, yang tadinya sudah melamar dia, atau tadinya sudah menador dia, atau tadinya dia sudah melihat seorang wanita, ya akhirnya ya sudahlah, kalau udah kayak gini yang mana aja bolehlah. Kadang-kadang itu akan terjadi kondisi seperti ini. Maka saran saya, ya tingkatkan semangat untuk menikah dan turunkan level. Karena pernikahan itu bukanlah hanya sebatas kecantikan, ya, tetapi bagaimana pasangan suami istri tersebut ya bisa membina rumah tangganya, bukan hanya sekedar dari sisi fisik, karena fisik itu akan berubah dengan berjalannya waktu, ya, dan seterusnya. Akan tetapi paling penting kesolehan dan ketaatan yang ada pada perempuan tersebut, dan si perempuan tersebut adalah orang-orang yang memang dia mengerti tentang pekerjaannya, membersihkan rumah, menjaga diri, menjaga anak-anak. Walaupun kecantikannya itu adalah biasa-biasa, itu kan menjadi cantik sendirinya. Tapi kalau seandainya cantiknya 10, cuci piring nggak bisa, bersihin rumah nggak bisa, semua nggak bisa, nah itu suatu saat memang dalam sebulan 2 bulan pernikahan orang hanya lihat, wah cantik istri saya. Tapi setelah 3 bulan 4 bulan dia akan merasa jenuh. Dia pulang ke rumah, istrinya belum ngapa-ngapain, ya tempat tidur masih berserakan, ya masakan makanan nggak ada, itu akan ada titik kejenuhan. Ya makanya pilihlah wanita-wanita yang seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Begitu juga si perempuan, ketika si laki-laki tersebut adalah orang yang semangat bekerja, semangat untuk mencari nafkah, tetapi mungkin rezekinya saja belum terbuka. Ya, maka yang paling penting itu, dia semangat untuk bekerja, semangat mencari nafkah, tentunya soleh, hal yang sudah baku ya, tidak perlu untuk kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Terakhir Ustadz, apakah ada keutamaan bersabar jika seorang mukmin itu tertimpa musibah atau bencana? Sebenarnya ini sudah kita isyaratkan tadi ya, jelas sekali ya, orang-orang yang mereka bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah kecuali hanya kematian saja. Ya, namun kesabaran yang diinginkan di sini adalah kesabaran dengan bersabar dengan 3 hal. As-sabar itu artinya adalah seseorang menahan diri. Ya, menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal dengan tubuhnya, ataukah dengan ucapannya, ataukah dengan hatinya. Ya, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz untuk jawaban yang tadi. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin ada pesan atau nasihat sebagai motivasi sekaligus evaluasi yang bisa Ustaz sampaikan kepada kita semua yang dengar di ruang dengar Syiar Tauhid Aceh. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang paling terpenting bagi kita sekarang adalah kita mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari keridhaannya Allah, mencari hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itulah akan menjadi sebab kuatnya negeri ini. Itulah sebab suksesnya negeri tersebut. Ya, baik penduduknya. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kehidupan mereka. Ya, dan kemudahan kehidupan bukan hanya ditinjau dari sisi harta yang dia dapatkan, akan tetapi bagaimana seorang suami berada pada posisinya, seorang istri berada pada posisinya, seorang anak berada di posisinya. Karena ketika seseorang mendapatkan harta yang melimpah ruah, tetapi istrinya dengan kondisinya sendiri, suaminya juga dengan pacarnya sendiri, anak-anak dengan narkoba, gak sholat, gak lain sebagainya, maka bukanlah itu sebuah kesuksesan yang diinginkan. Karena kesuksesan yang hakiki ketika seseorang bisa masuk ke dalam surga dan selamatkan dia dari nerakanya Allah. Sehingga semua orang wajib untuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, apapun itu yang merupakan syariat Allah, siapa yang mereka berusaha untuk mengolok-olok syariat Allah, ya, kemudian mereka menghina syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merendahkan dari Islam itu sendiri, maka jangan
harapan, jangan kita berharap besar negeri ini akan aman, negeri ini akan tentram. Berapa banyak orang-orang negeri-negeri yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka ketika mereka kufur kepada Allah, mereka kufur kepada nabinya, ketika mereka mengkhianati orang-orang saleh, orang-orang yang baik muslimin di negeri tersebut. Ya tentunya kehancuran yang akan mereka dapatkan. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mengedepankan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka itulah sebab kesuksesan, ya, kemakmuran sebuah negeri. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan juga dari bumi. Wallahu alam bissawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga kajian kita pada hari ini mendapat keberkahan sekaligus pembuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam kajian podcast live interaktif untuk sore kali ini, edisi 11 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah, bertepatan pada tanggal 25 Januari 2021 Miladiah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga Ustadz sekeluarga. Amin. Dalam kebaikan. Jazakumullah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita di 96,1 FM. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri kajian sore ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.